Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cornelius dari kelas 11 IPA 4 ingin mempresentasikan jurnal yang berjudul Respon Imun Terhadap Vaksin Influenza pada Remaja yang ditulis oleh Meta Damayanti, Kusnandur Rusmil, Ponponijra Dinata dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran atau Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Yang pertama ada pendahuluan. Penyakit influenza atau lebih dikenal dengan flu pada anak remaja umumnya tidak berat, tetapi anak remaja sekolah merupakan yang paling sering terkena. Populasi remaja cukup besar. Menurut WHO, 1/5 penduduk dunia adalah remaja berusia 10-19 tahun. Influenza pada anak remaja ditinjau dari besarnya populasi dan tingginya aktivitas, karena dapat mempengaruhi komunitas. Seiring dengan perubahan antara anak, remaja, dan dewasa, fungsi fisiologis dan kekebalan tubuh mengalami perubahan, sehingga akan menimbulkan perbedaan respon terhadap penyakit. Masa remaja terdiri atas 3 periode, remaja awal 10-12 tahun atau teenage, remaja pertengahan 13-15 tahun, dan akhir 16-19 tahun atau teenage. Masing-masing mempunyai karakteristik fungsi psikobiologis seiring dengan perubahan seksualnya. Respon imun pada 3 periode remaja mempunyai karakteristik yang khas bila dihubungkan dengan jenis kelamin, usia, ras, serta genetik, perubahan hormonal, dan aktivitas timus. Perubahan yang sangat pesat terutama terjadi pada saat teenage. Hal tersebut menyebabkan perbedaan jumlah sel yang berperan dalam membentuk kekebalan tubuh. Beberapa penelitian pada remaja dan dewasa dengan menggunakan flow cytometry mengungkapkan bahwa jenis kelamin dan usia mempengaruhi jumlah sel yang berperan terhadap imunitas tubuh. Sebagian besar remaja adalah anak sekolah, sehingga imunisasi influenza pada anak sekolah dapat menurunkan tingkat absensi sekolah dan memberi manfaat tidak langsung dengan menimbulkan kekebalan pada masyarakat sekitar yang tidak diberi vaksinasi. Data epidemiologi di Jepang menunjukkan program imunisasi influenza pada anak sekolah mencegah 37.000 sampai 49.000 kematian per tahun, atau sekitar 1 kematian untuk setiap 420 anak yang dilakukan vaksinasi. Program tersebut juga mengurangi angka transmisi infeksi dalam masyarakat dan berperan menurunkan kematian pada usia lanjut. Imunisasi influenza merupakan salah satu strategi untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat penyakit influenza. Vaksin influenza yang beredar berdasarkan rekomendasi WHO terdiri atas 3 tipe virus, yaitu 2 subtipe A dan 1 tipe B. Virus influenza mulai sekali berubah, sehingga setiap tahun terjadi perubahan galur virus yang terkandung dalam vaksin. Saat ini di Indonesia sudah digalakkan program imunisasi terutama pada anak yang termasuk dalam program pengembangan imunisasi atau PPI. Di samping itu, banyak usaha imunisasi lain yang tidak termasuk dalam PPI. Salah satunya ialah imunisasi influenza. Menurut Satuan Tugas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, vaksin influenza merupakan salah satu vaksin yang direkomendasikan untuk anak dan remaja saat ini. Di Indonesia, hampir sebagian besar remaja belum mendapat imunisasi influenza. Untuk itu, program imunisasi pada remaja sangat diperlukan, sehingga perlu diketahui tingkat kekebalan remaja terhadap influenza. Tingkat kekebalan dapat diketahui berdasarkan respon imun humoral dengan nilai kadar antibodi dalam serum, salah satu pengukuran kadar antibodi serum, dan juga terhadap influenza dengan metode hemaglutinasi inhibisi atau HI. Kadar antibodi diekspresikan sebagai geometric mean titer atau GMT atau kadar rata geometri. Kriteria untuk tingkat kekebalan protektif terhadap influenza bila kadar antibodi HI kurang lebih 1:40. Penilaian respon imun dan efektivitas vaksin dapat diketahui dari nilai serokonversi, yaitu proporsi perubahan dari seronegatif ke seropositif, ialah kadar HI menjadi 1:40. Penilaian serokonversi lain ditunjukkan dengan kenaikan kadar HI pra dan pasca vaksinasi, dengan kenaikan kadar HI pra dan vaksinasi lebih dari 4 kali. Tujuan penelitian ini untuk mengukur dan membandingkan kadar antibodi hemaglutinin inhibisi virus influenza tipe A dan B pra dan pasca vaksinasi pada remaja. Yang kedua ada metode. Penelitian eksperimental dengan rancangan acak lengkap, pengamatan berulang, atau pra dan pasca vaksinasi dilakukan di Puskesmas Garuda Bandung pada bulan Juni sampai September 2008. Subjek harus memenuhi kriteria, yakni usia 12-18 tahun, sehat secara klinis dan tidak pernah mendapat vaksinasi influenza sebelumnya. Subjek dibagi dalam 2 kelompok, yaitu remaja pertengahan 12-15 tahun dan remaja akhir 16-18 tahun.
Analisis dilakukan untuk menghitung ukuran statistik jumlah, persentase rata-rata, simpang baku GMT, dan nilai serokonversi. Uji Wilcoxon dilakukan untuk membandingkan kadar HI antibodi pra dan pasca vaksinasi. Uji C-kuadrat untuk membandingkan kadar HI antibodi pra dan pasca vaksinasi pada kedua kelompok remaja. Penelitian ini telah mendapat persetujuan dari Komite Etik Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Yang ketiga ada hasil. Sebanyak 131 subjek telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kelompok remaja pertengahan 69 orang atau 52,7%, dan remaja akhir 62 orang 47,3%. Sebagian besar subjek 69,5% adalah perempuan. Usia rata-rata kelompok remaja pertengahan 14,2 tahun dan kelompok remaja akhir 16,3 tahun. Sebelum vaksinasi influenza, sebagian besar subjek telah mempunyai antibodi kadar proteksi terhadap ketiga tipe virus influenza. Setelah vaksinasi kadar antibodi HI, seluruh subjek telah mencapai kadar proteksi terhadap virus influenza A. Satu orang subjek kelompok remaja akhir, GMT pasca vaksinasi terhadap influenza B, tidak mencapai kadar proteksi. Berdasarkan uji C-kuadrat, kadar proteksi pra dan pasca vaksinasi tidak ditemukan perbedaan yang bermakna pada kedua kelompok, kecuali pada pra vaksinasi terhadap virus A Hiroshima. Seluruh subjek telah mengalami peningkatan GMT pra dan pasca vaksinasi terhadap ketiga galur virus influenza. Nilai GMT tertinggi pra vaksinasi pada galur A, yaitu 183,21. Kemudian, nilai serokonversi tertinggi pada kelompok remaja pertengahan virus A Solomon ditinjau dari perubahan seronegatif ke seropositif dan kenaikan kadar 4 kali, masing-masing 80,4% dan 94,2%. Pada kedua kelompok didapatkan perbedaan nilai serokonversi yang secara statistik bermakna terhadap A Hiroshima dan B Malaysia. Kemudian ada diskusi. Vaksin influenza terdiri dari 3 jenis virus, yakni tipe A, H1N1, A, H3N2, dan B. Hal ini dikaitkan dengan keterlibatan virus pada kejadian epidemi dan pandemi. Tipe A, H1N1 merupakan penyebab pandemi di Spanyol tahun 1918-1980 yang menyebabkan 40 juta kematian. Tipe A, H3N2 merupakan penyebab pandemi terakhir pada 1968-1969 sebelum munculnya pandemi H1N1, swine flu saat ini. Virus influenza tipe B hanya menyerang manusia, namun jarang menyebabkan pandemi, sehingga kadar antibodi terhadap tipe ini selalu lebih rendah dibandingkan dengan kedua tipe lainnya. Pada penelitian GMT, pra dan pasca vaksinasi terendah didapatkan pada tipe B Malaysia. Sebelum diberikan vaksin influenza, hampir sebagian besar remaja telah mempunyai antibodi protektif terhadap ketiga jenis virus influenza. Hal ini dapat diartikan bahwa remaja merupakan populasi yang paling mudah terinfeksi. Pada penelitian ini, sebagian besar subjek pasca vaksinasi telah mempunyai kadar proteksi, tetapi masih ada yang belum terlindungi, sehingga program imunisasi influenza masih perlu dilakukan pada remaja. Secara umum, imunisasi influenza memberikan manfaat yang cukup besar bila dikaitkan dengan pencegahan pandemik. Imunisasi dapat mengurangi terjadinya reassortment. Keberhasilan imunisasi diukur dengan jumlah subjek yang mempunyai kadar proteksi. Pada penelitian ini, imunisasi influenza diberikan dengan 1 dosis saja, dan hasilnya hampir semua subjek mengalami peningkatan kadar antibodi mencapai kadar proteksi. Geometri mean titer yang dicapai pada penelitian ini jauh lebih tinggi dibandingkan penelitian di Jepang pada tahun 1996 yang memberikan 2 dosis imunisasi. Imunisasi influenza pada penelitian terbukti efektif dengan peningkatan GMT pra pasca vaksinasi secara bermakna. Meskipun penelitian ini tidak membandingkan dengan kontrol subjek yang tidak diberikan vaksin, tetapi berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh Food and Drugs Analysis atau FDA, bahwa vaksin influenza baik digunakan bila nilai serokonversi HI 1:40 di atas 40%. Indikator respon ini pun ditentukan dengan nilai serokonversi. Semakin baik vaksin, maka semakin tinggi nilai serokonversinya. Pada penelitian ini, serokonversi telah mencapai lebih dari nilai standar terhadap ketiga tipe virus yang menunjukkan bahwa imunisasi influenza sangat bermanfaat. Pada umumnya, respon imun kelompok remaja pertengahan dan remaja akhir mengalami peningkatan terhadap ketiga jenis virus. Meskipun perbedaan ini secara statistik tidak seluruhnya bermakna. Respon imun kelompok remaja pertengahan lebih baik dibandingkan dengan remaja akhir, namun hanya terhadap vaksin A Hiroshima pada pravaksinasi. Kadar HI pravaksinasi pada kelompok pertengahan lebih rendah
secara bermakna dibandingkan dengan remaja akhir. Hal ini karena umumnya kelompok remaja pertengahan adalah pelajar SMP yang aktivitas bermain di luar lebih sedikit dibandingkan dengan remaja akhir, sehingga kontak dengan virus influenza lebih sedikit. Hal ini berbeda dengan penelitian di Kenya. Tetap pengaruh pubertas ditinjau dari derajat kematangan seksual Tanner dan kadar hormon dihidropindiasteron. Terhadap kejadian malaria menyebutkan bahwa semakin tinggi derajat kematangan seksual, semakin tinggi kadar hormon DHEA, semakin kecil prediksi malaria. Pada penelitian ini, konversi ditinjau dari kadar HI paling sedikit 1:40 maupun peningkatan kadar 4 kali, menunjukkan kelompok remaja pertengahan lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok remaja pertengahan lebih responsif terhadap vaksin influenza. Hasil ini sesuai dengan penelitian efek hormon androstenediol atau AED dan DHEA terhadap reaksi tuberkulin pada pubertas, yang menyatakan bahwa kadar hormon seks pada remaja pertengahan lebih tinggi memberikan dampak berupa hasil pemeriksaan tuberkulin lebih banyak yang positif. Kadar hormon DHEA mulai meningkat pada usia yang lebih awal, yaitu sekitar usia 7 tahun pada anak laki-laki dan 8 tahun pada perempuan. Reseptor sel T dan makrofag yang mengekspresikan estrogen dan androgen intra dan ekstraseluler berimplikasi langsung terhadap hormon seks pada sistem imun. Pengaruh hormon ini terdiri sel B hanya bersifat intraseluler, sehingga pengaruh hormon terhadap antibodi akan lebih baik bila diperiksa dengan pemeriksaan respon imun seluler. Pada penelitian ini secara keseluruhan, respon imun antara remaja pertengahan dan remaja akhir tidak tampak perbedaan yang bermakna. Hal ini tidak mungkin disebabkan beberapa faktor antara lain penentuan kelompok remaja, beberapa faktor lain hanya berdasarkan usia. Hasil lebih akurat dapat ditentukan berdasarkan derajat kematangan Tanner. Hal ini dapat dilakukan pada penelitian mengingat tempat penelitian ini adalah komunitas, bukan di klinik atau rumah sakit. Pemeriksaan Tanner perlu memeriksa subjek hingga kelamin sekitarnya, yang sulit bila dikaitkan dengan etik. Keterbatasan penelitian ini juga tidak memeriksa kadar hormon seks sebagai perbandingan tingkat pubertas. Pengaruh pubertas tidak hanya berdampak terhadap imunitas humoral. Imunitas seluler sebaiknya perlu diperiksa juga, misalnya pengukuran kadar sitokin. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa vaksinasi influenza pada remaja menghasilkan kadar protektif. Respon imun remaja pertengahan dan akhir tidak berbeda, namun remaja pertengahan tampak lebih responsif. Kesimpulannya adalah remaja ada baiknya diberikan vaksinasi atau imunisasi influenza karena lebih memproteksi diri mereka dari penyakit influenza. Saran saya adalah orang tua lebih baik memberikan vaksin kepada anak dan membawa anak untuk diimunisasi. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.